wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi Pendidikan, kelas PAI 4C reguler pagi, SPAIS juga. Pada kesempatan pagi ini, kami akan menampilkan video pembelajaran singkat dengan tema teori dan konsepsi belajar. Gimana tuh? Penasaran gak? Tonton terus videonya ya sampai akhir. Bye-bye. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Lubis. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi. Sebelumnya saya mau nanya nih, belajar itu apa sih? Jadi teman-teman, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi, di dalam belajar itu ada yang namanya teori belajar dan konsepsi belajar. Teori belajar ialah metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Menurut kami sih, teori belajar itu ada 5. Yang pertama, teori belajar kognitif, teori behavioristik, teori humanis, teori konstruktif, dan teori gestalt. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitif. Teori kognitif ialah teori yang menggambarkan bahwa belajar ialah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, pengingat, analisis, dan sebagainya. Contohnya gimana sih? Jadi contoh penerapan teori kognitif ini ialah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh murid, sehingga murid juga akan paham. Saya Syafira Ramasari akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori behavioristik. Teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Gage dan Berliner menyatakan bahwa pengalaman mampu mengubah tingkah laku seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Nah, untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan penguatan atau pengulangan stimulus dalam bentuk yang berbeda. Teori behavioristik dinilai terlalu fokus pada pendidik. Jadi, tantangannya adalah guru harus lebih kreatif untuk menyampaikan suatu materi agar siswanya tidak merasa bosan. Sekian penjelasan dari saya. Pada peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu peran kognitif, pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektif, faktor mental yang membentuk individu. Dengan mengaplikasikan teori ini, siswa akan merasa senang ketika belajar dan bisa menguasai materi dengan gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unita Azahra. Saya akan menjelaskan tentang teori konstruktif. Teori ini sudah lama ada dari dulu, namun masih digunakan sampai sekarang karena bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Lewat teori ini, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknai sesuai pengalaman. Kemudian teori Gestalt. Teori ini merupakan percabangan dari teori kognitif. Teori ini muncul dari buah pikiran seorang psikolog. Dalam teori ini, proses belajar seseorang dimulai dari mendapatkan informasi, kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Antika Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi dalam belajar. Secara umum terdapat 3
konsepsi tentang belajar, yaitu yang pertama belajar sebagai penguatan respon, yang kedua belajar sebagai pemerolehan pengetahuan, dan yang ketiga belajar sebagai konstruksi pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu belajar sebagai penguatan respon. Berkembang cukup lama hingga tahun 1950 dan mencapai puncaknya ketika Perang Dunia Kedua. Menurut pandangan ini, belajar terjadi apabila peserta didik memperkuat atau memperlemah suatu asosiasi antara stimulus dan respon. Teori ini mendasarkan diri pada hasil percobaan dengan binatang sebagai objek terteliti. Menurut konsepsi ini, peserta didik pasif menunggu stimulus dan merespon penghargaan dan hukuman yang direncanakan oleh guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Masari akan melanjutkan konsepsi yang kedua, yaitu belajar sebagai pemerolehan pengetahuan terjadi apabila peserta didik dapat menyimpan informasi baru di dalam memori jangka panjang. Pandangan ini berkembang pada tahun 1950 hingga 1970-an yang mendasarkan diri pada hasil penelitian dengan manusia sebagai objek dalam artificial setting. Peranan secara didik adalah pasif, menerima informasi yang disajikan oleh guru secara tekstual. Konsepsi ini dilandasi oleh asumsi bahwa informasi dapat ditransmisikan secara langsung dari guru ke peserta didik. Peserta didik diekspos sejumlah informasi oleh guru sebagai pencipta lingkungan belajar melalui buku, teks, ceramah, atau program multimedia berbasis komputer. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Nurhayati akan membahas tentang konsepsi yang ketiga, di mana belajar sebagai konstruksi pengetahuan terjadi apabila peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dalam memori kerja. Pandangan ini berkembang sejak tahun 1980 hingga tahun 1990-an, yang mendasarkan diri pada hasil penelitian dengan manusia sebagai objek dalam setting yang realistik. Menurut konsepsi ini, peserta didik adalah pencipta gagasan, sedangkan guru adalah sebagai fasilitator yang menyediakan bimbingan dan pemodelan pada tugas-tugas akademik yang urgen. Konsepsi yang ketiga tentang belajar mendasarkan diri pada konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri berdasarkan hasil interaksinya dengan lingkungan. Konsepsi ini telah dilengkapi dengan berbagai potensi yang siap berkembang menuju arah yang lebih sempurna. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.